Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan masih dalam materi reaksi redoks bagian yang kedua. Bagian kedua ini khusus penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau disingkat PBO ya. Ada baiknya sebelum kita mulai belajar membahas materi ini, kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, kalian catat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Pembelajaran di reaksi redoks ini akan kita bahas yang kemarin sudah tentang konsep reaksi redoks, apa itu reduksi, apa itu oksidasi, aturan Bilox, menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi, serta reaksi autoredoks atau disproporsionasi ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan mempelajari penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama dengan cara Bilox atau perubahan bilangan oksidasi. Nanti cara yang kedua ada yang disebut cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, nanti di bagian ketiga ini aplikasi dari reaksi redoks ya, akan digunakan dalam pembahasan sel volta, nanti juga akan dibahas dalam pembahasan sel elektrolisis, dan yang terakhir di hukum Faraday. Ini semua menggunakan reaksi redoks ya. Jadi dasar bahasan sel volta, elektrolisis, dan hukum Faraday ini kita dasarnya menggunakan reaksi redoks ya. Nah, kita masuk ke penyetaran reaksi redoks ya. Reaksi redoks dikatakan setara jika jumlah atom sebelah kiri atau sisi reaktan atau sisi pereaksi itu sama dengan jumlah atom sebelah kanan atau sisi produk atau sisi hasil reaksi ya. Dan dikatakan setara juga kalau di redoks ini khusus muatan sebelah kiri harus sama juga muatan sebelah kanan ya. Jadi selain jumlah atom, muatannya juga harus sama kiri dan kanannya. Nah, gimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, carilah unsur yang mengalami perubahan Bilox, oksidasi dan reduksi. Biasanya unsur yang mengalami perubahan Bilox, oksidasi maupun reduksi itu unsur yang gak ada di aturan Bilox biasanya ya. Itu biasanya mengalami perubahan oksidasi, atau biasanya unsur yang dia unsur bebas atau molekul unsur. Nah, dia pasti mengalami perubahan Bilox, itu kita tandai. Jadi kita nggak usah tandai Bilox semua unsur, kita cari aja kira-kira unsur yang berubah yang mana, itu yang kita tentukan Biloxnya ya. Nah, setelah kita tandai unsur yang kemungkinan berubah Biloxnya, kita setarakan dulu jumlah unsur yang berubah Biloxnya. Misalnya kiri sama kanan belum sama, tapi hanya unsur yang berubah Biloxnya aja ya yang disetarakan dulu. Nah, nanti yang ketiga, carilah selisih kenaikan Bilox di reaksi oksidasi dan selisih penurunan Bilox di reaksi reduksinya. Selisihnya berapa? Misalnya oksidasi kan Biloxnya naik, misal dari plus 1 ke plus 4. Nah, selisihnya berapa? 3 elektron. Misalnya kalau reduksi dari plus 1 ke min 2. Nah, selisihnya berapa? 3 elektron. Tuh ya, cari selisihnya. Yang keempat, samakan kenaikan dan penurunan Bilox dengan mengalihkan silang reaksi oksidasi dan reduksi tersebut. Jadi ini kayak cari KPK-nya ya, cari KPK-nya, selisih tadi yang reduksi berapa, oksidasi berapa selisihnya. Nah, kita samakan selisihnya itu. Biasanya ini dicari KPK-nya ya. Nah, nanti yang kelima, KPK-nya ini atau pengalinya ini jadikan koefisien koefisien siapa? Koefisien masing-masing senyawa yang mengalami perubahan Bilox. Yang senyawa yang mengalami perubahan Bilox saja. Untuk senyawa yang lain nanti terakhir kita setarakannya ya. Nah, yang keenam ini setarakan unsur-unsur lain yang tadi selain yang mengalami perubahan Bilox ini, mulai dari kiri ke kanan. Nah, yang perlu diingat, penyetaraan reaksi itu unsur H dan O disetarakan paling terakhir ya. Nah, kita lanjut ke berlatih soal-soal. Agar lebih paham kalian tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBO, kalian harus banyak berlatih soal. Berikut soal-soal penyetaraan reaksi redoks dengan cara
perubahan bilangan oksidasi. Soal yang pertama, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2 adalah, kalau jumlah elektron yang terlibat, ini berarti kalian cari KPK-nya. Cari KPK dari elektron yang mengalami penurunan biloks dan elektron yang mengalami kenaikan biloks. KPK dari oksidasi dan selisih dari oksidasi dan reduksi ya. Nah, misal di sini contohnya Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Yang kemungkinan yang berubah itu kalau dia berupa molekul unsur atau unsur bebas atau unsur-unsur dalam senyawa yang gak ada di aturan biloks. Nah, ini akan ada molekul unsur. Ini ada unsur bebas nih Mg, biloksnya 0 ya. Nah, ini pasti berubah nih. Kalau HCl kan totalnya 0. H plus 1 kali 1 plus 1 supaya 0, Cl nya min 1. Biloks itu yang di bawah sini ya, ini biloksnya. MgCl2 totalnya 0 karena dia senyawa. Biloks Mg plus 2 karena logam golongan 2 kali 1 berarti jadi plus 2 supaya 0, berarti di atas ini Cl nya min 2, tapi biloks Cl nya dibagi 2 karena Cl nya ada 2 ya, jadi biloksnya min 1. Nih aturan biloks sudah dibahas di video bagian pertama tentang aturan biloks ya. Kalian simak dulu video bagian yang pertamanya. Nah, H2 karena dia molekul unsur berarti biloksnya 0 ya. Ini juga udah dibahas di aturan biloks video bagian pertama. Nah, Mg nya dari 0 ke plus 2 berarti mengalami kenaikan biloks. Kalau kenaikan berarti mengalami oksidasi. Nah, yang berubah siapa? Cl mah nggak berubah, yang berubah si H nih, dari plus 1 menjadi 0. Penurunan biloks berarti mengalami reduksi. Nah, kita cari selisihnya dari 0 ke plus 2 kan berarti 2 elektron. Dari 1 ke 0 kan berarti 1 elektron selisihnya. Nah, ini kita cari KPK-nya. 2 sama 1 KPK-nya kan 2 ya. Berarti ini kali 1, ini kali 2. Supaya jumlah elektronnya sama. Nah, pengalinya ini jadikan koefisien di senyawa yang biloksnya tadi berubah. Jadi satu ini koefisiennya si Mg dan ini MgCl2. Nah, 2-nya ini koefisien HCl dan H2 ya. Jadi kalau kita tulis 1 Mg plus 2 HCl, 2-nya ini dari pengalinya ini ya, pengalinya ini jadiin ke sini sama sini. Nah, gini. Yang satu ini jadi ke sini sama sini ya. Menjadi 1 MgCl2 plus 2H2. Nah, setelah kita tulis, kita cek lagi apakah udah setara atau belum. Mg di kiri 1, di kanan 1 udah sama. Cl di kiri 2, di kanan 2 udah sama. H di kiri 2, di kanan 4. Nah, nggak sama kan, maka kita hapus aja koefisien yang ini supaya setara. Jadi gitu, kalau PBO kita cek ulang lagi di akhirnya ya. Setelah setara baru, setelah sama semua jumlah atomnya berarti dia udah setara. Ini reaksi setaranya. Nah, yang ditanya jumlah elektron yang terlibat. Kalau jumlah elektron yang terlibat berarti KPK-nya tadi. KPK-nya kan tadi 2 ya. Supaya sama jumlah elektronnya, maka KPK-nya 2 ya. Elektron yang terlibatnya 2 elektron, berarti yang B. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Setarakan reaksi berikut dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Yang langkah pertama, kita tentukan dulu nih unsur yang kemungkinan berubah biloksnya. Biasanya unsur yang gak ada di aturan biloks ya. Yang gak ada di aturan tuh si Mn ya. Si Mn ini nggak ada di aturan biloks. Nah, kemungkinan dia berubah. Terus si Fe juga nggak ada. Nah, ini SO4 kalau dia dalam bentuk sulfat, ini kan kirinya sulfat nih SO4, kanannya juga sulfat, ini juga sulfat, ini juga sulfat, maka S ini mah nggak mungkin berubah kalau bentuknya sama-sama sulfat semua. Kecuali ini sulfat, ini sulfit atau SO3. Nah, kemungkinan berubah bilok S-nya. Tapi H sama O mah jarang berubah karena dia ada di aturan biloks ya. Terus logam-logam golongan A kayak K,
Ini juga jarang berubah karena dia ada di aturan Bilox. Logam golongan 1A Biloxnya plus 1, logam golongan 2A Biloxnya plus 2. Kecuali logam 1A 2 dan 2A dalam bentuk unsur bebas, kan dia berubah, tapi ini kan dalam bentuk senyawa. Kalau dalam bentuk senyawa gak berubah ya. Jadi yang kemungkinan berubah ini si Mn, kita tandain aja Mn nya sama si Fe nya. Nah ini yang kita tandain Biloxnya, nggak usah semuanya, kelamaan ya. KMNO4 kan totalnya 0, Bilox K itu plus 1 karena logam golongan 1, Bilox O itu min 2, kali 4 min 8, supaya 0 Mn nya plus 7, maka Bilox si Mn adalah plus 7, karena Mn nya ada 1, plus 7 bagi 1 jadi tetap plus 7 Bilox si Mn ini. Bilox ini yang bawah ya. FeSO4 totalnya 0 ya. Nah Bilox Fe berapa? Karena dia berikatan sama SO4 ya. Nah SO4 itu min 2, maka Fe nya plus 2. Karena 2 nya ini nggak ditulis jadi indeks ya, maka ini harusnya kayak gini, Fe2 SO4 2 kali, cuma sama-sama 2 bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita bagi 2, sama-sama bagi 2 jadi FeSO4, berarti Fe nya plus 2 kali 1 plus 2, si O min 2 kali 4 min 8, berarti S nya plus 6 supaya 0 ya. Bilox itu yang di bawah, yang di atas itu supaya 0 nya Bilox Fe plus 2 ya. Nah kita tandain lagi Bilox yang di sebelah kanannya, si Fe sebelah kanan sama si Mn sebelah kanan ya. K2SO4 totalnya 0. Fe2SO4 3 kali, totalnya 0 ya. Nah kalau ada kurung-kurung gini asli, nah ini mah gampang, ini aslinya 3 ini muatan si Fe, 2 ini muatan SO4 kan, SO4 kan 2 min. Nah karena angkanya beda yang plus sama min, maka ditulis 2 minnya jadi ke Fe, 3 plusnya jadi ke SO4 ya, kayak gitu. Jadi ini 3 ini aslinya Biloxnya Fe plus 3 kali 2 plus 3 kali 2 berarti plus 6 ya. Si O di aturan tuh min 2, O nya ada 12, min 2 kali 12 min 24 ya. Nah supaya 0 berarti S nya plus 18 kan, tapi di sini S nya ada 3, 18 bagi 3 berarti S nya plus 6 ya. Kalau dalam bentuk sulfat S mah nggak berubah nih, tetap plus 6 ya. Terus siapa lagi? Mn tadi yang berubah ya, yang kemungkinan berubah, totalnya 0 karena senyawa. Nah ini sama kayak si FeSO4, ini terdiri dari Mn sama SO4. Nah SO4 itu selalu 2 min, maka Mn nya plus 2 atau 2 plus, karena kan nggak ditulis jadi indeks angkanya, berarti angka plus sama angka minnya sama ya. Berarti Mn di sini plus 2, jadi Mn nya plus 2 kali 1 plus 2, O di aturan itu min 2 kali min 2 kali 4 min 8 supaya 0, S nya plus 6. Pokoknya kalau dalam sulfat S nya mah plus 6 semua ya. Nah ini yang kemungkinan berubah. Terus kita lihat perubahannya ya. Perubahannya si Mn plus 7 menjadi plus 2 nih si Mn nya. Naik turun-turun, kalau turun disebut reduksi. Dari plus 7 ke plus 2 selisihnya 5 elektron ya. Fe dari plus 2 menjadi, dari plus 2 menjadi Fe nya plus 3, naik ya, disebut oksidasi. Selisihnya berapa? Plus 2 ke plus 3, 1 elektron. Selisihnya 1 elektron, tapi kita lihat dulu nih jumlah Fe kiri sama kanan belum sama.
Kalau Mn kan tadi sama nih, Mn di kiri 1, di kanan 1. Tapi ini Fe di kiri 1, Fe di kanan 2. Maka yang di kiri kita kali 2. Nah, karena kita kali 2, elektronnya juga kali 2. Jadi selisihnya 2 elektron, ya. Nah, terus kita carilah KPK-nya. KPK dari 5 elektron sama 2 elektron. KPK dari 5 elektron dan 2 elektron itu 10 KPK-nya ya. Supaya 10 maka 5 elektron kali 2, 2 elektron kali 5. Nah, pengalinya ini jadikan koefisiennya ya. Yang ini koefisiennya 2 nih, yang ini senyawa yang ini koefisiennya jadi 2 depannya. Nah, kalau yang ini koefisiennya kali 5, 2 kali 5, jadi ini ntar jadi 10 ya. Yang ini jadi 5. Kita tulis ulang supaya lebih rapi. Jadi 2 KMNO4 plus ini jadi 10 ya, karena depannya udah ada 2 kaliin 5. Jadi 10 FeSO4. Nah, ini belum ada koefisiennya, kita tulis dulu, nanti kita setarakan di akhir menjadi K2SO4 plus 5 Fe2SO4 3 kali plus 2 MnSO4 plus H2O ya. Nah, kita setarakan dulu unsur yang selain H sama O ya. Tadi Mn kiri 2, kanan 2 udah sama, Fe kiri 10, kanan 10 udah sama. Sekarang K di kiri 2, di kanan 2 ya, udah sama, berarti ini otomatis koefisiennya 1 ya, supaya jumlah K nya tetap sama-sama 2. Nah, udah K udah, sekarang S ya. S di kiri 10 kali 1 10 tambah 1 11. S di kanan 1 ditambah 3 kali 5 ini 1 ya, ditambah S nya ini 3 ya, kaliin lagi 5 berarti 15, ditambah ini 2 berapa nih, 18. Nah, di sini S nya udah ada 10, supaya 18 kan kurang 8, berarti di sini koefisiennya 8 si S nya. Jadi 10 tambah 8 sama ya, kiri sama kanan sama-sama 18. Nah, terakhir H sama O ya. H sama O disetarakan paling terakhir ya. Kita lihat jumlah H di kiri. H di kiri kita totalin dulu, di kiri H-nya ada H di kiri 8 kali 2 16. H di kanan ini baru 2 ya, supaya 16 berarti H-nya dikali 8 juga. Terakhir O. Kalau O-nya udah sama berarti udah setara ya. 2 kali 4 8, 4 kali 10 40, 4 kali 8 32 ya. Nah, di kanan sama enggak nih? 4 kali 1 4 ditambah 4 kali 3 12. 12 dikali 5 60. 4 kali 2 8 tambah 1 kali 8 8. Ini totalnya berapa? 48 tambah 32 80 ya. Di kanan 8 tambah 8 16 tambah 4 20 tambah 60 80 juga, berarti sama. Nah, berarti reaksi ini sudah setara seperti itu ya. Jadi setelah kita pengalinya jadi koefisien, nah kita cek ulang lagi, kita setarakan unsur-unsur selain yang tadi berubah biloksnya. Tadi kan yang ini nggak berubah biloksnya, kita setarain lagi, kita tambahin koefisiennya supaya jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan, seperti itu ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan reaksi redoks berikut. Setelah disetarakan, perbandingan koefisien KMNO4 dan HBr adalah, kita setarakan dulu ya, biloks yang kemungkinan berubah nih, si Mn dan si Br ya. KMNO4 plus HBr menjadi KBr plus MnBr2 plus Br2 plus H2O ya.
kita tentukan bilox unsur yang kemungkinan berubah ya. Ini totalnya 0, bilox K plus 1 kali 1 plus 1, bilox O min 2 kali 4 min 8, supaya 0, Mn nya plus 7 bagi 1 plus 7, bilox itu yang bawah. HBr 0, totalnya bilox H plus 1 kali 1 plus 1, supaya 0, Br min 1 ya. Nah, K di sini plus 1 kali 1 plus 1, supaya 0, Br nya min 1, bilox ini yang bawah. Mn Br2, totalnya 0, bilox Br itu min 1 kali 2 min 2, supaya 0, Mn nya plus 2 ya. Br2 biloxnya 0 karena molekul unsur. H2O mah nggak berubah ya. Kita lihat yang berubah si Mn nih. Mn berubah dari plus 7 menjadi plus 2, naik turun disebut reduksi. Selisihnya plus 2 plus 7 ke plus 2, selisihnya 5 elektron. Nah, yang berubah lagi siapa? Br kiri sama Br ini nggak berubah, tapi ke Br yang ini ya. Jadi Br berubahnya ke yang molekul unsur. Yang molekul unsur berubah nih, plus min 1 menjadi 0, turun berarti maaf naik ya, min 1 ke 0 ini naik, oksidasi. Selisihnya min 1 ke 0 itu 1 elektron. Di sini jumlah Br-nya kan belum sama Br yang berubah biloxnya ya, yang berubah kan Br ini menjadi Br ini. Nah, ini Br-nya jumlahnya 1, ini 2, belum sama, maka ini kita kali 2 dulu. Kita kali 2. Nah, elektronnya jadi ikut kali 2. Nah, berarti nanti totalnya jadi 2 elektron. Nah, inilah yang kita cari KPK-nya. KPK dari si 5 elektron sama 2 elektron kan 10 ya. Berarti ini kali 2, ini kali 5. Pengalinya ini jadikan koefisien masing-masing senyawa yang tadi berubah biloxnya. Berarti 2 ini koefisiennya ini sama ini. Nah, 5 koefisiennya ini nih. Tadinya udah 2 dikali lagi 5. Ini jadi 10. Nah, ini jadi 5 ya. Kita tulis ulang lagi supaya rapi. Jadi 2 KMNO4 plus ini jadi 10 ya. 10 HBr menjadi KBr plus 2 MN BR2 plus 5 BR2 plus H2O. Kita cek ulang lagi unsurnya ya. Tadi unsur yang berubah si Mn di kiri 2, di kanan 2, udah sama. Terus K di kiri 2, K di kanan baru 1, berarti ini kita kali 2 ya. K sama Mn udah sama. Nah, Br di kiri 2, di kanan Br-nya 2 ditambah 4 ditambah 10, 16 ya. Br di kiri baru 2. Nah, kita hapus, berarti Br di kiri bukan 2 koefisiennya, tapi koefisiennya 16, supaya jumlah Br di kiri sama dengan di kanan ya. Br nya udah sama, terakhir H sama O ya. Kita lihat H di kiri jumlahnya berapa. H di kiri jumlahnya 16, H di kanan baru 2, supaya 16 berarti kali 8. Terakhir O nya, kalau O udah sama berarti sudah setara ya. O di kiri 2 kali 4 8, O di kanan 8 kali 1 8, udah sama, berarti reaksi ini udah setara. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Pada reaksi redoks berikut, untuk menghasilkan 1 mol KCl ini dibutuhkan gas Cl2 sebanyak, Cl2 dibutuhkan sebanyak berapa mol gitu ya. Kita setarakan dulu nih. Cl2 plus KOH menjadi KCl plus KClO3 plus H2O. Kita tentukan bilox unsur yang kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah nih si Cl2 karena dia molekul unsur ya. Kalau Cl di sini K-nya plus 1 supaya 0, Cl-nya min 1, berubah nih. Kalau Cl di sini berubah nggak nih? K-nya plus 1 plus 1
O itu diaturan 2 kali 3 min 6 supaya 0, CL nya plus 5. CL nya berubah nih ya, K di sini mah nggak berubah, K sama OH nggak berubah. Jadi ini yang disebut reaksi autoredoks. CL nya dari 0 ke min 1 mengalami perubahan Bilox, penurunan disebut reduksi, selisihnya 1 elektron. Nah terus berubah lagi nih si CL nya, yang ini 0 menjadi plus 5. 0 menjadi plus 5 disebut mengalami oksidasi karena Biloxnya naik dari 0 ke plus 5, selisihnya 5 elektron ya. Kita samakan jumlah elektronnya ya, elektron di kiri ini KPK nya 1 sama 5 itu 5, berarti ini kali 5, ini kali 1 ya. Nah ini kan satu zat sekaligus mengalami oksidasi dan reduksi disebut autoredoks, berarti Cl2 ini sebagai reduktor dan sekaligus sebagai oksidator. Nah perubahannya kan ini 5 sama 1, jadi kita tambahin aja, jadi di sini koefisiennya 6, di sini 5, di sini 1. Kita tulis ulang lagi ya. 6Cl2 ditambah KOH menjadi 5KCl plus 1KClO3 plus H2O. Nah kita samakan jumlah Cl di kiri 12, di kanan 5 tambah 1 6 ya. Supaya 6 coba kita ganti aja ini jadi 3 ya, supaya jumlahnya sama. Ini 3. Nah terus K nya, K di kiri 5, K di kanan 5 ditambah 1 6, berarti sini supaya 6 kita kali 6. H nya di kiri jadi 6, di kanan baru 2 supaya 6 kali 3. Terakhir O nya, O nya kalau udah sama berarti udah setara ya. O nya 6 kali 1 6 di kiri, di kanan 3 kali 1 3 ditambah 3 kali 1 3, 3 tambah 3 berarti 6. O nya udah sama berarti ini udah setara. Nah pertanyaannya, si KCl nya ini, KCl yang dihasilkan 1 mol, berapa Cl2 nya ini berapa mol? Dalam reaksi kimia, mol itu sebanding dengan koefisien ya. Nah kita lihat KCl koefisiennya 5 ada 1 mol, kalau koefisiennya 3 ada berapa mol? Berarti caranya ini ya, 3/5 koefisien yang ditanya yang diketahui ya, dikali mol yang diketahui 1 mol, berarti 3/5 itu 0,6 mol, sini 0,6 ya, isinya yang E seperti itu. Ini stoikiometri dalam reaksi redoks. Kita lanjut ke soal yang ke-5. Ini yang ke-5 ya, bukan 6 tapi 5. Sebanyak 200 ml larutan Ki 2 molar dicampurkan dengan 500 ml H2SO4 1 molar sehingga terjadi reaksi redoks menurut persamaan berikut. Jumlah mol per reaksi yang bersisa. Kalau bersisa berarti pakai M, R, S. Mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Kita setarakan dulu reaksinya ya. Yang kemungkinan berubah nih si I karena dia dalam bentuk molekul unsur. Terus yang berubah lagi si S, tapi S nya bukan yang ini karena ini sama-sama SO4, S nya ke yang ini, seperti itu. Jadi kita tandain bilox yang mungkin berubah aja, nggak usah semua bilox kita tandain bilox, nggak usah semua unsur kita tandain biloxnya. Plus H2S plus I2 plus H2O. Ini totalnya 0, biloxnya plus 1, berarti I nya min 1. Terus yang berubah S ini, H itu plus 1 kali 2 plus 2, O nya min 2 kali 4 min 8, supaya 0, S nya plus 6 ya, S nya ini plus 6. Yang berubah lagi S ini ya, O nya plus 1 kali 2 plus 2, supaya 0, S nya min 2. I2 yang ini 0. Kita samakan dulu jumlah atom yang berubah biloxnya ya. I dari 1, ini I nya di kiri 1, di sini 2.
berarti ini kita kali 2. S nya 1, ini 1 udah sama ya. Berarti kita lihat yang berubah si I nya dari min 2 ke 0, dari min 1 ke 0, berarti naik. Oksidasi, selisihnya 1 elektron. Karena ini kita kali 2, maka elektronnya kali 2 juga, jadi 2 elektron ya. Kita kali koefisiennya 2 supaya samain jumlah atomnya, maka elektronnya juga kali 2. Si S plus 6 ke min 2 mengalami penurunan, berarti disebut reduksi. Selisihnya plus 6 ke min 2 8 elektron. Nah, kita cari KPK dari 2 sama 8, berarti 8 ya. Ini kali 4, ini kali 1. Nah, ini jadikan koefisien yang berubahnya tadi. 4 kali 2 ini jadi 8. Terus ini 4. Ini 1, ini 1. Kita tulis ulang supaya lebih rapi. Jadi ini 8 KI plus 1 H2SO4 menjadi K2SO4 plus 1 H2S plus 4I2 plus H2O. Kita samakan K di kiri 8, di kanan baru 2, berarti ini kali 4. I di kiri 8, di kanan I 8 sama. S di kiri 1, di kanan 4 tambah 1 5 ya. S nya 5, berarti yang di kiri kita ganti jadi 5 supaya jumlah S nya sama. Terakhir H sama O. H di kiri 10, di kanan udah 2 kurang 8 supaya 8 ini kali 4 ya. Jadi 8 tambah 2 10 sama kayak ini. H nya udah sama, terakhir O. 5 kali 4 20, O di kiri. O di kanan 4 kali 4 16 ditambah 4 20, udah sama, berarti ini udah setara. Nah, sekarang kita ke stoikiometrinya, ke mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya kita cari dulu mol masing-masingnya. Mol masing-masingnya, molnya KI di sini. Mol KI mula-mula diketahui volume sama molar. Jadi kali aja molar kali volumenya 2 dikali 200 itu 400 milimol ya. Molnya H2SO4 itu molar kali volume juga, molarnya 1, volumenya 500, berarti 500 milimol. Kita masukkan ke keadaan mula-mula. Ini 400, ini 500. Mula-mula belum ada produk ya. Yang habis lebih dulu yang mana? Yang lebih kecil kalau udah dibagi koefisien masing-masing. 400 dibagi 8 sama 500 dibagi 5, kecilan mana? Ini 50, ini 10, kecilan ini, maka ini habis lebih dulu ya. Ini habis nih sebagai patokan nih. Koefisiennya 8 ada 400. Kalau koefisiennya 5 berarti 5/8 kali 400 ya. Ini 1, ini 5 kali 5 250 ya. Yang ditanya reaksi yang sisa. Ini habis, ini sisa berapa nih? 500 dikurang 250 berarti sisa 250 milimol H2SO4. Jadiin mol dibagi 1000, 0,25 mol H2SO4 yang bersisa. Jadi jawabannya yang D ya. Ini reaksi redoks yang diaplikasikan dalam stoikiometri. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Tonton juga video kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.